Terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Febrianto mengajukan gugatan pra-peradilan atas penghentian penyidikan perkara Rizik Syihab ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas kasus daripada pornografi. Jadi sumber saya adalah dari YouTube. Jadi penyidik Polda rupanya awalnya sudah Polda Metro telah menghentikan penyidikan perkara Rizik Syihab dengan Pirsa yang melakukan terkait dengan kasus pornografi. Mungkin alasannya penghentian penyidikan yang dilakukan polisi ini mungkin tidak cukup alasan untuk membuktikannya. Jadi tidak cukup bukti mungkin alasannya tersebut ya. Tetap sepertinya Febrianto tidak bisa menerima penghentian penyidikan tersebut. Lalu Febrianto memperadilankan daripada polisi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas penghentian penyidikan Rizik Syihab dengan Pirsa tersebut yang melakukan hubungan pornografi keduanya kasusnya tersebut. Ya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memenangkan gugatan Febrianto yang intinya putusan hakim agar perkara daripada Rizik Syihab bersama Pirsa dalam perkara pornografi tersebut supaya diteruskan dan diperiksa sampai ke pengadilan nanti biar sampai perkara sampai ke pengadilan. Itulah. Sehingga timbul pertanyaan saya, mengapa polisi menghentikan penyidikan Rizik Syihab bersama Pirsa tersebut? Padahal masalahnya Rizik Syihab sedang ditahan polisi dan juga sedang gencar sekarang pemerintah akan menghukum daripada Rizik Syihab tersebut. Dan juga apakah polisi Polda Metro ada keinginan membantu Rizik Syihab ini supaya dijatuhkan hukumannya ringan, agar polisi hanya menuntut nanti Rizik Syihab ini dalam perkara protokol kesehatan terkait dengan virus corona tersebut. Itu ancamannya paling maksimal 1 tahun. Karena dalam hal perkara daripada masalah kesusilaan tersebut antara Rizik Syihab dengan Pirsa tersebut, ancaman hukumannya ada yang bisa di atas 1 tahun. Kalau diterapkan nanti Undang-Undang ITE pasal 28 Undang-Undang ITE tersebut, ancamannya cukup berat, itu bisa 6 tahun ke atas itu ancaman hukumannya. Apakah dia ada keinginan untuk membantu daripada Rizik Syihab ini agar dihukum ringan, tidak sampai dihukum berat dia? Itulah dugaan saya, kalau sampai dia menghentikan penyidikan daripada perkara Rizik Syihab ini dengan si Pirsa tersebut terkait dengan kasus pornografinya tersebut. Jadi saya lihat hal-hal ini kurang baik lah ini ya menurut saya. Jadi padahal sekarang pemerintah sedang giat-giatnya mencari, ada pernah juga Kapolri menyatakan agar semua perkara Rizik Syihab yang lama-lama supaya diungkap, jangan ada yang diberhentikan dan diungkap semua sampai ke pengadilan. Jadi alasan polisi menghentikan penyidikan daripada perkara Rizik Syihab bersama Pirsa ini ada dugaannya mungkin alat buktinya cukup lemah. Tetapi saya lihat kalau saya melihat perkaranya ada perbuatan itu, di situ sudah ada keterangan saksi ahli dan lain sebagainya, dan didukung juga alat-alat elektronik terutama telepon-teleponan. Jadi dugaan saya sudah cukup kuat alat buktinya itu. Ditambah lagi putusan pengadilan itu, pengadilan juga menduga perkara Rizik Syihab ini cukup buktinya. Terbukti dia hakim memerintahkan daripada polisi Polda Metro untuk memeriksa perkara Rizik Syihab ini sampai ke pengadilan. Itulah saya lihat. Jadi ini tindakan hal demikian ini polisi sampai menghentikan penyidikan, kemudian ada orang yang menggugatnya ke pra-peradilan sampai ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan kalah lagi. Dan juga polisi kalah dalam hal ini. Yang dimenangkan adalah gugatan daripada Febrianto tersebut. Sedikit banyak ini memalukan daripada langkah polisi tersebut.
sangat tidak baik ini, merusak nama baik kepolisian ini. Jadi saya lihat putusan Pengadilan Jakarta Selatan menerima gugatan Febrianto tersebut sedikitnya merusak nama baik daripada polisi Polda Metro ini. Harapan saya semua perkara lama Rizik Syihab maupun perkara baru yang dilakukannya supaya diusut sampai ke pengadilan, diperiksa semua perkaranya itu dan sampai nanti ke pengadilan. Biarlah hakim nanti yang menjatuhkan hukuman sesuai perbuatannya. Karena Rizik Syihab ini termasuk dikejar-kejar oleh pemerintahannya ini. Karena dia pada saat diperiksa masalah protokoler kesehatannya tersebut, dia sering menghindar, tidak melawan hukum di negara Indonesia ini. Karena orang biasanya kalau datang dari luar negeri ke Indonesia selalu yang dilakukan tes kesehatannya dari terkait dengan virus corona. Ini dia tidak mau, malah dia menghindar-hindar. Jadi saya lihat, tetapi kok polisi juga sampai dia menghentikan penyidikan dalam perkara kasus daripada kasus asusila bersama si Pirsa. Saya juga heran juga ini. Apakah dia ingin meringankan hukuman daripada Rizik Syihab tersebut, nanti akan hanya menuntut masalah melanggaran protokoler kesehatan yang ancamannya 1 tahun tersebut. Karena kalau kasus daripada pornografi tersebut cukup berat ancaman hukumannya. Jadi harapan saya semua perkara lama daripada Rizik Syihab maupun perkara baru supaya diproses dan sampai ke pengadilan. Nanti biarlah hakim nanti menjatuhkan hukumannya sesuai dengan perbuatannya. Sekian dan terima kasih.